2024 kita ada apa ini? Pesta. Betul. Pesta. Pemilu. Yang jelas, Pemilihan 3 tahun lagi. Hah? Oh iya, enggak lah, enggak inilah. Bentar Iyalah, lagi kan. dia aja dah udah. Mikir dulu lagi gue. Pemilu nih 2024 coy. Iya. Tuh yang pasti dari sekarang tuh udah muncul tokoh-tokoh. Wih, tokoh-tokoh nih. Kira-kira contoh ya siapa kita mau bahas kali ya. Tapi sebelum kita bahas nih, suaranya matiin dulu Iya kan. bener nih. Kipas angin nih. Lanjutin dulu. Mati dulu kipas anginnya nih. Ya. Oke, kipas angin udah mati. Kurang ya. Nggak usah lah, dikat aja, nggak boleh dikat. 2024 pemilu ini kali ya, yang jauh-jauh dulu dari Bandung nih. Nah. Kang Emil, Nah, punya bener. potensi nggak tuh kira-kira Kang Emil. Siapa yang mau jawab duluan nih? Iya, siapa yang mau jawab duluan nih? Kang Gua ada, Emil. gua. Oh iya boleh. Silakan. Yang orang Jawa Barat. Kang Emil. Wah, ini sosok yang menurut gua lembut lah. Lembut. Ya kan, lembut terus kalau dari sisi keindahan apa namanya arsitektur atau taman-taman, di Bandung mah Cakep ya. Adem ngeliatnya, mata ngeliatnya adem ya. nggak ini deh nggak diragukan lah kan. Koordinasi juga bagus lah dia, ya kan. Cuman untuk ke 2024 nih gua nggak tahu nih. Masalahnya Kang Emil terlalu ini sih apa-apa curhatin aja di Instagram nih. Sosial media ya. Iya kan. Tapi ya mungkin dia salah satu yang inilah apa namanya dekat dengan sosial media. Betul. Itu pemimpin yang dekat dengan sosial media itu salah satu keunggulannya sih menurut gua. Dia juga tetap dikenal. Coba untuk istilahnya kinerja sangat bagus di waktu dia jadi wali kota, bagus juga di gubernur, bagus juga, ya kan. Nah ini untuk di pemerintahan atau di politiknya ini yang gue sendiri belum tahu sih gimana dukungannya ini, ya kan. Benar. Cuman kan dia udah masuk ibaratnya bursa nih. Bursa, Ya. wih. Gitu. Udah macam pemain bola masuk bursa. Ayo main, boleh? Oke. Silakan. Ini Pak Yu kayaknya udah pegang-pegang dagu nih, udah kata mau ngomong nih. Ini boleh silakan. Kalau untuk Ridwan Kamil ya, kalau untuk kinerja selama ini sih kita lihat sih bagus-bagus aja ya di media, di berita. Tetapi kalau dari gue pribadi sih yang kurang setuju dengan Ridwan Kamil, dia didukung sama garis keras, Islam garis keras. Gitu. Gue sih nanti ngerinya efeknya kita negara yang berbineka tunggal ika jadi cenderung intoleransi. Itu sih gue nggak setuju. Khawatirannya di situ ya. Jadi lo anti dengan apa partai-partai yang istilahnya anti toleransi gitu. Yoi, kita banyak macam, majemuk, banyak pulau, banyak suku. Nggak bisa Nggak hidup bisa ya, intoleransi nggak bisa. di Indonesia. Setuju. Oke. Itu dari Pak Yu mungkin Bapak Duta. Wah tadi udah dijelasin dari semua ya. Kalau gue sih karena gue anak muda, si anak muda ya. Ya kan? Udah semua udah dijelasin. Kalau si anak muda tenang anak muda karena gue lihat di Bandung sendiri anak mudanya itu dari sosial media semua berkarya dan difasilitasi gitu. Dan gue lihat semua dari ekspresifnya semuanya dari apa dan ada Bandung seperti kayak Silicon Valley kalau waktu itu wah itu sih banget konsepnya banget futuristik media dan anak-anak muda pasti bakal nyaman yang kerja di sini dan mau jadi YouTuber segala macam difasilitasi kalau gue dari sisi anak muda. Nah kalau dari sisi yang lain ya gue hanya bisa melihat seseorang itu ya harus lengkap bibit bebek bobotnya gitu. Nah kalau dari sisi anak-anak muda pasti akan difasilitasi karena di Jawa Barat gue lihat khususnya semua anak-anak muda itu punya tempat untuk berkarya sih itu sih kalau gue lihat Diwadahi lah ya. Itu. Tapi ada satu hal yang memang menarik dari Ridwan Kamil Apaan nih, tuh? apa ya? Dia itu sempat bikin petani muda lah gitu. Ya, betul. Itu keren banget itu menurut gua. Jadi dia Petani milenial ya? Petani milenial itu milenial. luar biasa sih idenya. Jadi memang siapa sih anak muda yang istilahnya berminat jadi petani buat sekarang ini nggak banyak.
dan dia bisa mengengage teman-teman yang anak muda ini, milenial ini untuk ayo lu jadi petani Kembali. gitu. Gitu. Karena kan petani itu apa? Nah, singkatannya apa? Petani itu singkatannya apa? Coba apa? Nah, Pengen kembali tapi gak jelas. pengen kembali tapi nasib Berkata lagi gimana? Yang mana? Oke, baiklah ya. Itu jadi berarti pada intinya Kang Emil ini kinerjanya udah bagus. Cuma nanti kita lihat nih dukungannya apakah sebagus itu atau Yes. bagaimana Betul. gitu. Kita saksikan saja nanti. Iya, tidak ada yang tak mungkin dalam politik. Politik dinamis. Terus apalagi ya, siapa lagi? Oh, ini AHY. Nah, ini menarik ini. Siap. Nah. Kalau itu bilang siap, kalau gua Iya. Gimana tuh? Siapa mungkin yang mau berkomentar dulu nih? Prince of Cikeas. boleh mungkin Cikeas ya. Bapak satu ini. Yang dari Cikeas. Waduh, kalau gua pribadi untuk Pak AHY, maaf aja Pak ya, nggak setuju banget sih gua. Beneran nggak setuju. Kenapa begitu? Di keluarga aja, di partai aja, dia buat KKN. Pembinanya siapa, ketuanya siapa, wakilnya siapa, keluarga semua. Itu di partai, bagaimana nanti dia ngurus negara, Nah. keluarga semua yang ngurus. Betul. Kasihan kan yang bukan keluarga, Iya, kayak kita kan bukan kita-kita keluarga. Ini gua lurusin dulu lah ya. Gua lurusin dulu, itu jangan dibilang KKN lah itu. Itu bukan KKN itu, ya kan? Itu cuma istilahnya mempertimbangkan keluarga aja gitu. Ya kan? Iya, iya, Karena iya. keluarganya juga bagus pendidikannya, Bagus. dianggap punya pengalaman, ya kan? Iya. Jadi ya mungkin wajar untuk menjabati satu posisi tertentu. Tuh, mungkin dari- Kalau KKN mah gawat kita di sini Gawat. nih ngomongnya. Gawat. Ini yang ngomong ya, bukan kita nih. Dari segi komunikasi juga enak, Pak. Nah, iya. Bisa ketemu muka, nggak perlu video call. Nah, segala macem, ya kan? Gila. Koordinasinya cepat dan bisa kapan aja gitu ya. Iya, nggak perlu SMS, ya kan? Bangun pagi sarapan, jangan lupa. Ya, betul. Iya. Komunikasi harus cepat, ya kan? Kalau dari gua nih ya, untuk AHY, gua jujur aja kalau AHY nih ya apa ya, masih kurang lah Pak gitu. Masih ada konflik di partai, diurusin dulu lah itu. Ya kan, perbaikin dulu, perkuat dulu, baru nanti mungkin periode berikutnya kalau masih berminat bisa capres. Masih ada waktu Pak, 2002. Iya, 2022, 2023. kan itu udah pusing Pak mikirin itu aja. Iya, betul, betul. Kasihan, ntar masih muda udah sakit-sakitan mikirin gituan kan, aduh. Bener. Jangan ya kan, jaga kesehatan ya Pak. Benar, Iya, iya, benar, betul, benar, betul. Ya kan. Bapak. Bapak betul-betul. Iya, jadi memang kalau dari sosok pemimpin sosok muda ini sosok muda sekali ya. Dari karir militer, sekarang dunia politik, tapi kita dari sosok muda juga harus punya berpendirian. Nah, apa tuh? Iya. Berarti Harus punya maju, jangan misalnya harus kesana kemari, Pak, saya mau itu, harus mengikuti dari orang tua. Karena di usia sekarang harus memang dewasa dalam berpikiran, dalam tindak semua. nah, Itu kalau dari gua, dan harus punya pemimpin ya Indonesia ya, pemimpin yang harus dewasa. betul. Karena memang kalau dilihat dari sosok AHY ini belum ada gebrakan tertentu sih yang bisa dilihat gitu ya. Belum ada, cuman istilahnya gebrakannya apa ya, masalah di partai kayak gitu-gitu aja. Gitu, masalah istilahnya salah satu kadernya dia nyabu ya kan. Nah, itu kan. Nah, itu maksudnya yang real istilahnya itu gue pribadi belum tahu. Kalau ada Yes. boleh dikomentarin gitu ya kan di kolom komentar. Wah, ada lo nih prestasinya AHY di bidang apa? Perpolitikan gitu loh, di bidang pemerintahan ya. Kalau di militer ya itu Iya, memang ada. iya. Itu kan Banyak jadi lah. dipungkirin itu. Banyak lah, iya nggak dipungkiri lah. Gitu palingnya. Oke, Next. langsung aja lah ya ke berikutnya ya. Berikutnya itu
gubernur kita yang sekarang. Iya. Bapak Anies Baswedan. Apakah dia memiliki potensi untuk naik di 2024? Itu yang bisa jawab nih, ya. Anak muda dulu harusnya. Gimana itu? Ya, gua sebagai kalau dari presiden ini kan sudah Indonesia ya. Indonesia, kita Ya, bicara Indonesia betul. ya. Jadi Ini dari sudut pandang anak muda loh. bener, jadi harus yang anak muda itu sukanya transparan, Betul. jujur, ya kan, merakyat, ya kan, kerja nyata. Nah itu, dan tidak ada, kalau anak muda itu lihatnya adalah kita harus cek semua pekerjaannya. Mantap. Gitu. Nah, di sosial media juga pekerjaannya ada atau tidak. Betul. Nah, jadi kalau gua dari wakil anak kecil, gua wakil anak muda. Iya, Nah, iya. dilihat dari memang harus ada jujur merakyat, kerja nyata, Yes. gitu. Dan harus dilihat juga sosoknya ini bagaimana nih sebelumnya memimpin. Jejak digital. Wah. Anak muda kan bisa lihat tuh jejak digital itu Jejak tuh yang digital. penting tuh. Oke. Ini kalau gua, ya Pak ya. Dari gua nih, soal Anies Baswedan mau jadi Presiden Republik Indonesia, gua jujur istilahnya gini, seorang presiden tuh kalau bisa track recordnya bagus lah, ya kan. Seperti yang tadi dibilang sama Bung Duta ini, Asik. ada jejak digital. Mm-mm. Jejak digital ini parah ini, ya kan. Parah menurut gua, karena apa ya? Gua malu kalau misalkan punya jejak digital yang agak-agak kurang baik gitu. Masa presiden kita dulu istilahnya pernah, sebelum jadi presiden dia pernah kecebur jot gitu, got gitu kan. itu, aduh, ya Allah, kalau sama teman-teman yang istilahnya, presiden lo dari negara lain nih, temen yang bilang, presidennya yang mana? Oh ini, yang dulu pernah kecebur got ya. Nah, itu kan kagak enak gitu. Ya kan? Jadi di luar kontroversi lain soal apa namanya anggaran, pengolahan kata-kata dia yang sangat pandai gitu kan, ya kan? Cebur got. Nah, ini kecebur got ini aja persoalan ini. Yang selalu melekat gitu. Bener. Iya, kalau zaman dulu gua kecil nih, ya kan, misalkan ada, lu kayak si ini lo, ya kan, misalkan gemuk pendek, misalkan, kayak Ateng lo, misalkan begitu, ya kan. Iya. Kalau misalkan bibirnya kayak gimana, kayak Dono, begini, wah kan, gitu kan suka chattingan. Tuh kalau ada anak kecil gitu kan, kayak Anies Baswedan gitu. Kan ya enak. Ya maaf ya Pak ya, ini ungkapan aja, cerita-cerita aja, mohon maaf gitu. Siap. Oke. Mewakili Kalau- warga Jakarta. Kita warga Jakarta ya, kalau melihat Pak Anies Baswedan, pekerjaan yang paling bagus di DKI Jakarta yang kita lihat ya, warga ya. Betul. Itu top nomor 1, dia bikin trotoar. Keren, sumpah DKI Jakarta lo jalan semua warga keren trotoarnya. Bener, trotoar sekarang cakep-cakep banget. Tapi masalahnya kalau untuk presiden nggak mungkin juga Ngurusin jalan-jalan di desa, di gunung, di hutan dibikin trotoar, kayaknya nggak mungkin juga. Lampunya bercabang Pak, itu ada yang pendek ada yang tinggi. Satu tiang. Iya. Cakep itu. Dan bisa juga nanti ada monumen ya. Iya. Bambu. Bambu nyempak ya. Bambu. Gitu ya kalau dari gitu ya Pak. Itu doang sih yang bagus dari Anies Baswedan. Tapi kalau untuk gubernur kayaknya belum pas ya, belum waktunya. Gunung-gunung, hutan-hutan kita dibikin trotoar. Kalau Anies Baswedan jadi presiden banyak monumen. Bener. Kan monumen sepatu udah. Betul. Sepeda. Sepeda udah. Kalau di sini monumen apa nih kalau jadi presiden? Betul, iya. Monumen jari, jempol setengah begini. Siapa lagi abis itu ya yang santer terdengar Nah. namanya ya? Siapa tuh? Oh, ini Pak Ganjar Pranowo. Wah, ini menarik ini. Nah, sebagai wakil Jakarta. Sebagai yang berambut putih juga nih. Iya benar. Oh iya sama kita Pak Ganjar ya. Apa Ganjar? Pas gitu. Waduh, kalau untuk orang satu ini sih sosoknya luar biasa sih Luar ya. biasa ya, Untuk
kepemimpinan dia di Jawa Tengah, di media sosial dia oke, respon warga pengaduan juga oke, menyelesaikan masalahnya juga dia punya karakter yang tegas tapi humanis gitu loh. Yang kita lihat, gue sih setuju sih kalau Ganjar, bro. Setuju ya Pak Ganjar ya. Luar biasa memang Pak Ganjar nih. Bapak yang ngadepnya sih ke sini nih. Gue udah kaget aja. Kalau Pak Ganjar ya kan, ini memang sosok yang menurut gua patut diacungi jempol. Jempolnya 1, 2, 3, 4, nah itu terserah ada ya kan. Tapi gini, kejujuran Pak Ganjar ini kalau menurut gua agak-agak terlewat batas sih ya. Ada salah satu podcast itu dia bilang ya dia pernah atau apa suka atau pernah gitu ya, lupa gua, tapi nonton bokep. Nah itu ya kan, itu yang sebenarnya kejujuran itu, jujur itu bagus, cuman jangan terlalu polos juga kali Pak gitu. Iya. Netizen tuh banyak ya kan, ini jejak digital balik lagi digital ya kan. Ya kan yang satu udah kita hindarin yang kecebur got, satu lagi bilang ya nonton bokep. Nah, itu. Iya. Kalau dari sisi kerjaan, kinerja kreatif, ya. waduh itu Top lah ya top dia. lah gitu, nggak ada dua ya kan, hambatannya dia kan cuma satu ya kan. Apa tuh? Ya restu. Oh, iya. Restu padam ini belum biasa. Restu ibu. Kita doain lah ya kan, semoga madamnya dilembutkan hatinya gitu. Ya kan, oke. Siap. Lanjut. Perwakilan anak muda. Nah, Perwakilan anak muda. Anak muda yang mungkin suka bokep ya. Iya. Ya Ya apa sih? Suka bokep. Bukan, ibarat lari, ya estafet harus ada penerus yang mengambil tongkatnya. Nah, ngerasa anak muda ini memang kalau gua rasa sebagai penerus dari Pak Jokowi. Waduh. Ya kan, karena apalagi ya? Karena pater gitu. Iya itu kan pemimpin rakyat harus lahir dari rakyat juga. Nah, di antara 5 calon nanti semua mempunyai ada tirani. Tirani. Ada yang dari bapaknya ini, bapaknya itu, keluarga ini itulah. Ya, Pak Ganjar itu sama seperti Pak Jokowi, orang biasa. Waduh. Gitu, dan makanya gue nanti ke depannya siapa tahu orang biasa bisa menjadi seorang presiden. Gitu. Dan kerja nyatanya juga kelihatan di medsos juga ramah sekali dalam medsos. Dan mengenai pendeskripsian dari segi ya gaya bicara, ya itu bisa mengaku juga anak muda ya. Yang paling menarik mengenai vaksin, boleh cek Jawa Tengah yang sekarang udah kurang lebih 80% sudah divaksin. Dan sampai ke kampung-kampung karena sudah ada mobile vaksin. Nah, itu salah satu ide yang maksudnya bisa orisinil dari Pak Ganjar yang bisa yang mungkin bisa nanti kalau dia presiden bisa menjadi suatu apa ya, istilahnya solusi seperti itu bisa ngomong apa sih lo, bingung. Ya maksudnya bisa menjadi karena bisa di Jawa Tengah mungkin bisa nanti dipraktekkan di Indonesia. Diimplementasikan di daerah contoh. Ya itu gue tadi bingung. Itu kalau wakil anak muda, ya kan? Iya. Terus siapa lagi nih kita nih? Siapa lagi? Calonnya ya. Oh, ini Mas Giring. Wah, ini. Nah, ini menarik. perwakilan dari ini menarik ini. Fans Mas Giring itu kan anak muda ya. Anak muda dulu. Menurut kacamata anak muda nih seperti apa nih? Oh iya. Mas Giring. Gimana Mas Giring coba? Gimana Mas? Suka saya. Kalau saya sih Yes. suaranya. Kenapa? Suaranya oke. Ya kalau soal anak muda ya betul nih anak muda, dan kalau saya lihat ya mungkin kalau dari teman-teman itu udah ada baliho di mana-mana ya kan, tapi nggak sebanyak yang kepak sayap ya, tapi ya visi misinya sih oke sih. Ya karena bayangkan sekarang SD, SMP, SMA
belum ada yang kuliah gratis. Wah, Beliau udah mencanangkan beliau gratis. Wah. udah gratis coy. Dan handphone. Nah sekarang lagi penting banget kan. Dari pandemi gini handphone juga difasilitasi. Oke. Dan yang paling penting itu industri kreatif. Gue pernah lihat tuh Wah. visi-misinya tuh. Iya. Bahkan nanti ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa memfasilitasi anak-anak muda yang memang ingin concern di bidang kreatif tersebut. Wah. Keren, keren, keren. Gitu. Nah, tapi kalau dari segi punten nih Pak, jadi kalau mungkin bicara visi misi dulu ya Pak ya, nanti kedepannya mungkin kalau yang lain ya bisa nanti belakangan. Jadi visi misinya diperjelas dulu nih kedepannya. Kita sebagai anak muda ingin mendengarkan visi misi yang Bapak Oke. giring. Siap. Terhormat. Oke. Lanjut. Apa oke? Kalau buat gua cuma bisa bilang ini. Biarlah Asik. rela ya, melepasmu. Enggak, kalau giring mah sebenarnya ide-idenya cukup bagus sih ya. Iya. Kayak terakhir yang sempat gua lihat di pemberitaan, dia coba mengangkat Bali sebagai pariwisata. Oh, iya. ya, itu. Iya, Work from Bali ya? ya maksudnya dia mencoba untuk istilahnya tetap mengedepankan Bali ini supaya jadi destinasi tujuan utama Iya. setelah pandemi ini menurun. Nah itu kan yang mengeluarkan ide kan ya dari timnya Giring gitu lah. Itu ide yang sangat kreatif menurut gua. Walaupun kalau boleh kritik ya kan, belum ada yang istilahnya bisa dibuktikan gitu. Secara kepemimpinan di pemerintahan ini belum ada sih. Ini yang tugas berat dari tim Giring ini untuk istilahnya memberikan informasi ya kan pada masyarakat. Oh, Giring ini memang kompeten loh gitu. Kompeten ini bukan cuma istilahnya dari program-program, cuma dari istilahnya pengalamannya dia memimpin tuh di mana gitu. Ya kan, karena memimpin negara itu bukan cuma istilahnya memimpin rumah tangga bagus ya kan, akur gitu, cuman kan ini negara Pak gitu, nggak cuma istilah kayak orang bikin lagu, bikin band ya nggak semudah itu. Iya, betul. Nah itu sih kalau dari gua, yang penting tetap semangat Bung Giring. Nah, Tetap semangat. Apa oke? Mungkin Bapak Oh iya. Oh iya, perwakilan dari perwakilan rakyat Jakarta. Kalau kita sih ngelihatnya untuk Bro Giring ini ya, Asik. untuk visi misi oke. Gitu. Dia punya ide-ide yang dia jual untuk capres, oke punya sih. idenya ya. Ide-idenya, visi misinya oke. Sebagai representasi dari kaum muda yang milenial, Asik. itu oke gue sih. Yes. Cuman kalau menurut gue sih untuk kapabilitas dia sebagai pemimpin negara besar seperti Indonesia belum saatnya sih bro. Belum Belum ya. saatnya ya. Dia harus bisa ngejabarin banyak visi misi lagi sih Betul. di luar visi misi yang sudah dia keluarkan saat ini. Betul. Itu aja sih menurut gue untuk Bro Giring ya. Ya. Karena Indonesia ini kompleks dengan Betul. beribu-ribu suku. Berburu-suku, berburu pulau. Yoi. Ya itulah Indonesia. Mungkin ada lagi dari bapak-bapak nih. Siapa calonnya? Oh calon sih. Terakhir mungkin gue pengen bahas ini kali ya. Siapa? Prabowo nih, kemungkinan Prabowo. Nah, benar. Kepak saya? Benar. Oh iya, benar. kepak saya belum. Belum, kepak saya. Iya, dua inilah kita bahas ya terakhir ya. Ya, Boleh, kan? boleh. Pak Prabowo. Iya, Pak Prabowo bisa juga sih. Iya, Iya betul. sih. Di mana itu Pak Prabowo menurut Bapak? Kalau gue sih setuju sih, gue dukung Prabowo kalau misalkan dia mau nyapres lagi. Kalau karakter dia yang kita warga Jakarta tahu ya, Prabowo kan orangnya tegas gitu kan. Betul. Latar belakang militer, berarti disiplin nih orang nih. Disiplin. Cuman kemarinan sering bikin kisruh aja di Indonesia tuh jeleknya waktu pilpres ya. 2019. Itu sih kekurangannya. Tapi kalau dia mau nyoba naik lagi sih punya kans tersendiri, apalagi didukung dengan Partai Gerindra ya, yang dimana Gerindra adalah salah satu partai besar juga ya di
Nah, Negara ini gue coba lurusin nih, bikin kisruhnya ini maksudnya statement Pak Prabowo gitu kan. Iya. Bocor gitu. Yang masih belum terima dengan hasil KPU gitu kan. Terus kalau yang kepak sayap gimana yang kepak sayap? Nah, nih? kepak sayap Kepak nih. sayap nih, siapa nih yang mau Kalau gua sih ya, komentari? dengan kepak sayap ini terlalu istilahnya terlalu terburu-buru, mau terbang aja gitu, pasang baliho di mana-mana. Iya, benar juga ya. Ini yang paling dahsyat itu, ya Iya. kan. Walaupun ya gue pikir sih kagak ada ngaruhnya juga sih ya sebenarnya gitu. Ada bang pengaruhnya. Apa itu? Tukang baliho dapat untung. Nah, benar. Pembalasan UMKM baliho ya. Iya, benar. UMKM baliho yang lagi naik. Cuman ya kalau bicara soal dibilang prestasi banyak ya, mungkin prestasi banyak, walaupun belum banyak juga yang diketahui sama orang, makanya prestasinya dikasih tahu ke publik gitu, Iya, apa betul, aja betul. biar kita bisa tahu, itu aja sih, ya kan. Ya paling untuk sementara baru tokoh-tokoh ini doang lah ya, Iya, yang masuk ke bursa ini, dengan pemain bola lah masuk bursa loh. Ya udah. Kang, tapi kalau ada pemirsa atau yang mau di komen siapa aja boleh. Iya, benar, boleh. Nanti Seperti di komen. biasa di komen. Silakan. Sekalian Nanti kita bahas like, di sini. subscribe boleh lah. Oh. Ya udahlah kalau gitu lah ya. Siap, Cus lah. Udah lah kita bubar dulu Oke. lah. Ya, terima kasih banyak.